warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita masya Allah nikmat iman Islam sedang berkeselamatan. Alhamdulillah kita masuki hari yang 19 tadi, kita masuk malam ke-20. Semoga di Ramadan ini menjadi tonggak bagi kita sekalian, tonggak untuk memperbaiki diri sekaligus mengoptimalkan segala apa daya upaya kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi seluruh aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita diberi Allah kemampuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan apa yang jadi petunjuk dari salah beliau perubahan Islam yang kita dapat selama dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, menjelang 10 hari terakhir ini ada sebuah aktivitas yang harusnya menjadi bagian yang tak pisahkan dari upaya kita untuk mengisi hari-hari kita di Ramadan dengan optimal, yaitu yang kita sering sebut dengan i'tikaf. Karena i'tikaf ini menjadi bagian yang terpenting dan merupakan salah satu ciri khas dari Ramadan. Menjelang 10 hari terakhir ini kita semuanya menyaksikan betapa kepadatan aktivitas di masjid ini semakin meningkat, gitu ya. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang masuk final dan kegiatan final, artinya tidak tergerus oleh kebiasaan-kebiasaan, tapi kita malah meningkat. Di 10 hari terakhir kita meningkat. Saat malam hari kita akan menyaksikan banyak aktivitas ilmu, semuanya bermuara atau bertujuan seringkali ke masjid untuk apa saat ditanya. Mereka ditanya untuk i'tikaf. Jadi banyak aktivitas yang mereka lakukan. Kita semuanya mudah-mudahan termasuk dari sekalian. Saat ditanya kita mungkin mereka bertujuan untuk menyempurnakan puasanya. Kemudian ada juga untuk mencari Lailatul Qadar, untuk bertujuan beribadah kepada Allah. Banyak sekali tujuan yang mereka sampaikan. Tapi sebenarnya tujuan-tujuan itu tidak akan bisa tercapai apabila kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Karena tidak semua aktivitas ibadah kita yang kita sebut sebagai pengabdian kepada Allah itu menjadi amal soleh. Semuanya ada syaratnya. Yang terpenting syaratnya itu adalah ikhlas karena Allah dan ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf secara umum berarti berdiam diri di masjid sedang dalam kaitan Ramadan, maka berarti berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendalamnya. Tentang konsep waktunya bermacam-macam para ulama. Ada yang setiap masuk masjid itu niat i'tikaf, hanya sebentar saja. Ada yang semampunya. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan i'tikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang tiba pada fajar semua masalah. Jadi dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin beriktikaf, beliau sholat fajar kemudian memasuki iktikaf. Artinya Rasulullah memulai iktikaf itu setelah sholat subuh di hari ke-21 atau hari ke-2. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah iktikaf itu untuk memfokuskan dan menyempurnakan puasa beliau dengan cara apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ada di masjid beliau iktikaf, maka akan berkurang aktivitas beliau untuk berhubungan dengan banyak orang. Jadi karena apa? Saat kita berhubungan dengan banyak orang, ada potensi diri kita ini tidak bisa mengendalikan diri, sehingga kita ini sering melakukan hal-hal yang mungkin saja membatalkan puasa kita. Apa yang terjadi bahwa apabila kita melakukan aktivitas atau biar kita yang 5 itu, yaitu berbohong, bergibah, beradu domba, mengadu domba, saksi palsu atau sumpah palsu, kemudian yang terakhir adalah memandang dengan syahwat, itu kita lakukan, maka batallah pahala yang diberikan oleh Allah. Maka untuk mengurangi aktivitas berhubungan dengan banyak orang, dan itu jadi karena apa? Karena lisan kita, karena mulut kita. Maka di Ramadan ini Allah menjadi kita untuk bisa mengendalikan lisan kita. Karena 5 hal itu, 4-4-nya itu dari mulut kita, hanya 1 dari mata kita. Itu yang akan menghilangkan puasa kita, pahala puasa kita. Jadi kita kembalikan bahwa iktikaf tujuannya sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus untuk menyempurnakan puasa kita. Maka kita harus berpikir kembali, orientasi pemikiran kita bahwa fokus dari iktikaf itu adalah untuk menghindarkan diri dari berhubungan dengan banyak orang, sekaligus untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas untuk berhubungan dengan banyak orang itu terjadi di siang hari. Maka sebenarnya fokus iktikaf sebenarnya lebih cenderung pada siang hari. Tapi hal ini sudah berubah gitu ya di era saat ini. Jadi iktikaf lebih cenderung pada malam hari, karena tujuannya adalah untuk Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul. Itu hal yang berbeda. Iktikaf dan Lailatul Qadar itu hal yang sangat berbeda. Artinya apa? Iktikaf tujuannya untuk mendekatkan diri, sedang Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya setiap kebaikan manusia pada malam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terpaku pada tempat. Apakah orang di masjid saja yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Tapi semua orang yang beraktivitas tentang kebaikan di malam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap di 10 hari terakhir ini kita bisa manfaatkan untuk iktikaf. Tujuan kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menyempurnakan puasa kita, bukan sekedar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita evaluasi kembali, sebaiknya kita iktikaf itu, karena Rasul mencontohkan, beliau mengawalinya di pagi hari setelah beliau sholat subuh. Artinya kita semuanya harus mencontoh Rasulullah SAW. Kalau namanya iktikaf, ya sudah.
Tapi mungkin di antara kita akan banyak kendala, tapi itulah problem yang harus dilakukan. Setiap kita punya aktivitas yang berbeda, tapi mari kita coba orientasi tetap pada pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga derajat ketakwaan sebagai tanda atau indikator kesempurnaan puasa kita selama Ramadan itu menjadi bagian yang terpenting dari upaya kita untuk menyempurnakan puasa kita. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan bahwa ada beberapa keutamaan apabila kita mampu melakukan itikaf di 10 hari terakhir. Yang pertama adalah bahwa itikaf dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpikir dan melakukan aktivitas ibadah di masjid. Kemudian selanjutnya bahwa itikaf di 10 hari terakhir di Ramadan dapat didoakan oleh malaikat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, itikaf juga dapat menjauhkan diri kita, menjauhkan diri dari neraka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim, yang artinya barang siapa beritikaf 1 hari karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Artinya kalau kita mampu beritikaf 1 hari saja, insya Allah Allah memberikan rahmat bagi kita, terutama kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang keempat, umat Islam yang beritikaf pada 10 hari terakhir dapat diampuni segala dosanya dan dapat dibangunkan istana di surga. Dan kemungkinan besar juga akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya berharap dan meniatkan diri kita masing-masing untuk memberikan motivasi pada kita. Semoga kita dapat melakukan itikaf. Meskipun tidak sempurna 10 hari, paling tidak kita bisa melakukan itikaf semampu kita, sehingga kita mendapatkan faedah dan keutamaan sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan pada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di 10 hari terakhir ini mampu mencontoh Rasulullah SAW dengan melakukan itikaf di masjid. Kita tinggalkan aktivitas keduniaan, kita kembali kepada masjid untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan puasa kita sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Semoga kita telah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari, semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.